semua daftar proyek yang masuk KPBU atau PPP ini terdaftar di Bappenas. Pemerintah di dalam hal aset-aset pemerintah. Misalnya rumah sakit milik pemerintah. Dia ingin mengembangkan, terbatas dana pasti. Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah memberi fokus pada pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Katakanlah, akhir-akhir ini sarana telekomunikasi 5G sudah mulai diluncurkan. Belum lagi jalan tol dari ujung Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi dan Merauke. Demikian juga jalur kereta api dan stasiun kereta api di berbagai jalur kereta api telah dimodernisasi oleh pemerintah, termasuk pelabuhan laut mulai dari Banda Aceh hingga Merauke. Demikian juga bandar udara di beberapa kota telah direnovasi dengan biaya yang tidak sedikit. Pada kesempatan ini, kami dari Egindo ingin membicarakan mengenai topik peluang kerjasama pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan mengundang Bapak Parlindungan Purba yang adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang pada kesempatan ini sedang mengikuti pendidikan Lembaga Pertahanan Nasional di Jakarta. Mari kita mulai. Pak Parlin yang kami hormati. Terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia, bagaimana pendapat Bapak bahwa pemerintah menganggap penting pembangunan ini? Baik, terima kasih Pak Paulus. Saya menyampaikan bahwa infrastruktur ini adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi di dalam membangun suatu bangsa dan negara. Salah satu selain infrastruktur fisik juga infrastruktur sosial ya. Pada hari ini kita bicara kepada infrastruktur fisik. Nah, jadi infrastruktur fisik ini adalah sangat penting sebagai sarana pendukung. Jadi kalau dari segi perhubungan, darat, udara, laut, nah itu perhubungan. Juga misalnya perumahan, juga terkait listrik, juga yang ada hubungannya dengan infrastruktur sosial adalah rumah sakit, air minum, sampah, bendungan, irigasi. Jadi ini adalah infrastruktur yang memang diperlukan untuk mempercepat mobilitas orang, jasa, dan tentu modal. Jadi di dalam masa sekarang ini pembangunan, zaman Bapak Jokowi ini dia sangat concern masalah pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kebutuhan dana pembangunan infrastruktur untuk periode tahun 2019-2024 adalah sebesar 6.445 triliun. Boleh Bapak sharing kepada siapa saja dana sebesar itu dialokasikan? Ya, jadi ini adalah anggaran yang diperlukan untuk pembangunan yang cukup besar dan itu sudah dibuat di dalam rencana pembangunan pemerintah. Jadi di sini 6,4 T ini diperlukan dalam membangun. Nah, sumbernya ini kita bagi 3. Pertama dari APBN itu mungkin hanya 37%. Yang kedua dari BUMN itu berkisar 21%. Dan dari sektor swasta 42%. Berarti menunjukkan bahwa
pemerintah ini ingin membangun, tetapi sangat terbatas pendanaan, tapi dia ingin melibatkan sektor swasta, dunia usaha untuk membantu mengembangkan semua infrastruktur yang ada di daerah. Bukannya daerah, tapi juga ada di pusat, yaitu dengan pola public-private partnership, yaitu kerjasama pemerintah badan usaha. Terkait public-private partnership atau kerjasama pemerintah dan badan usaha, bagaimana bentuk kerjasamanya? Ya, jadi bentuk kerjasamanya tentu saya akan mau sampaikan sedikit apa beda pembangunan infrastruktur dengan pola APBN dan yang KPBU. Kalau pola APBN itu sudah ada ditentukan dalam budget negara, yang sudah dana yang tersedia, yang termasuk dalam APBN. Sedangkan yang KPBU itu dananya belum ada, tetapi sudah dimasukkan dalam program pemerintah. Nah, disinilah peran daripada swasta itu adalah harus bekerja sama dengan pemerintah di dalam hal aset-aset pemerintah. Misalnya rumah sakit milik pemerintah, dia ingin mengembangkan, terbatas dana pasti. Tidak mungkin sementara ini menguntungkan. Nah, dia ini bisa mendaftarkan proyek ini ke Bappenas, karena di sana ada kantor bersama KPBU, meminta advis. Kalau ini ingin di KPBU kan bagaimana? Nah, dibuat dulu studinya. Kalau sudah selesai studinya, baru daftarkan Bappenas, baru masuk tahap-tahapan daripada KPBU tadi. Di sini nanti akan ada tender terbuka. Sehingga kita tahu misalnya perlu dana 400 miliar. Nah, itu dari mana? Tentu investor akan melihat dulu, ini untung apa rugi, return of investment berapa lama, konsesinya berapa lama. Nah, itu diatur semua oleh peraturan perundang-undangan. Dan tentang KPBU ini baru memang ya, baru 6 tahun. Sehingga kita perlu mensosialisasikan kepada masyarakat dan dunia usaha dan pemerintah. Jadi, proyek KPBU ini hanya aset milik pemerintah. Terima kasih. Menurut Bapak, mengapa pemerintah menekankan perlunya pola kerjasama public-private partnership ini? Ya, jadi public-private partnership ini kalau di dunia internasional sudah lama berjalan. Di hampir semua negara, Filipina, di Singapura, di Malaysia, dan di Amerika, di Inggris. Nah, kita melihat bahwa tentu beda negara tersebut dengan kita. Maka dibuat pola KPBU yang fit dengan kondisi Indonesia saat ini. Nah, ini sangat penting, karena Indonesia ini kan terdiri daripada pulau yang ribuan, sudah itu penduduk yang cukup besar. Ini kan memerlukan infrastruktur. Nah, jadi salah satu untuk memenuhi ini semua, pemerintah harus melibatkan pihak swasta. Tentu bukan hanya dari segi kontraktor, tetapi juga pembiayaan dari pihak swasta. Karena apa? Keunggulannya, kalau dia masuk proyek KPBU, di sini ada namanya performance base. Jadi misalnya sudah ikut KPBU, pembayarannya kan ada dicicil. Ada tengok berdasarkan penampilan. Servisnya bagaimana, kalau bagus baru dibayar, kalau enggak ada. Jadi ini kan sangat bagus bagi pemerintah ya. Jadi terjadi penghematan anggaran pendapatan. Yang kedua terjadi efisiensi cost. Yang ketiga terjamin kualitas. Dan yang keempat, kalau sudah proyek KPBU akan mengundang investor datang. Nah, ini kan akan suatu daerah pasti udah ada KPBU, itu akan datang investor. Jadi memang pola itu bukan hanya KPBU aja, ada namanya B2B juga. Bisnis ke bisnis juga ada, kerjasama dengan pihak ketiga juga ada. Tapi kita bicara KPBU hari ini. Baik, Pak. Di sektor apa saja investor bisa ikut dalam kerjasama public-private partnership ini? Ya, jadi semua daftar proyek yang masuk KPBU atau PPP ini terdaftar di Bappenas. Itu ada namanya list yang bisa kita lihat dan itu terbuka. Dan di dalam KPBU ini transparansi sangat penting. Tentu polanya nanti ya kita juga harus rajin-rajin juga ya, karena ada sektoral ya. Kalau mengenai PUPR, di Kementerian PUPR itu ada. Kalau dia misalnya transportasi di Kementerian Perhubungan. Kalau dia misalnya bidang kesehatan di Kementerian Kesehatan. Tetapi intinya itu semua bermuara atau berawal dari Bappenas. Dan di sini ada kelebihan daripada proyek KPBU ini. Selama ini para investor dari luar tanya,
di mana investasi proyek yang jelas? Kan susah. Nah, kalau ini sekarang sudah ada. Sekarang menunya udah on the table. Mau proyek air minum? Ada. Mau jalan tol? Ada. Hospital? Ada. Bahkan rumah tahanan juga ada sekarang. Jadi terbuka, ini membuka Indonesia ini udah terbuka dengan dunia luar gitu. Bukan hanya di luar, juga kepada kontraktor atau investor yang ada, atau operator yang ada di dalam negeri. Baik Pak, sepengetahuan kami ada 2 tipe kerjasama KPBU ini, yaitu Project Solicited dan Unsolicited Project. Bisa dijelaskan perbedaan atau persamaan keduanya, Pak? Jadi ini terkait kepada inisiatif. Kalau inisiatif, misal satu hospital yang itu kan biasa returnnya tinggi ya, apalagi musim COVID sekarang. Nah, kalau inisiatif mau membuat studi dan mau mengembangkan itu swasta, itu namanya unsolicited. Tapi kalau itu inisiatifnya atau FS-nya, pra-FS-nya dibuat oleh pemerintah, itu namanya solicited. Jadi jelas. Tetapi semua bermuara kepada tender juga nanti, sehingga terjadi transparansi. Betul sekali, Pak. Nah, pertanyaan berikut. Bagaimana pemerintah kriteria atau bagaimana memilih calon investor untuk kerjasama dalam pembangunan infrastruktur ini? Ya, jadi investor yang kita inginkan sekarang ini adalah investor yang well informed tentang apa yang available. Yang kedua adalah investor yang qualified, baik dari segi operasional maupun dari segi finansial. Dan ketiga, tentu yang paling penting juga adalah niat baik, atau bukan niat baik ya, keinginan untuk membangun dari daerah. Jadi proyek KPBU itu ada di level nasional, ada di level provinsi, ada proyeknya di kabupaten kota. Di sini sangat penting peranan daerah juga. Mungkin Bapak bisa sebutkan beberapa contoh pembangunan infrastruktur proyek yang dilaksanakan dengan skema KPBU atau PPP ini. Ya, yang pasti yang sudah sukses ya, Palaparing. Nah, itu modelnya begitu. Pada saat itu pemerintah tidak punya uang, tapi itu perlu. Nah, dia sedemikian rupa di-manage melalui proyek KPBU, ada investor sekarang sudah jalan dan itu berkembang. Nah, sudah itu juga air minum di Umbulan, di Jawa Timur yang diresmikan Pak Jokowi kemarin, udah jalan. Karena biar bagaimana kita keterbatasan dana, itu yang udah jalan. Nah, sekarang kalau kita mau ngecek di mana aja mudah sekarang, nggak sulit. Ini kita sekarang kita qualified apa tidak untuk itu. Misalnya air minum di Petanglong, air minum di Dadi Mulia, air minum di Bregas. Bregas itu di daerah apa nih, Jawa Timur nih. Sudah tuh spam regional di Pantura, spam regional di Jati Gede, banyak ini, Kalimajoro, banyak sekali. Semua terdaftar, dan itu biasanya itu ada namanya market sounding, diumumkan oleh pemerintah tersebut ini. Jadi nggak ada lagi istilah proyek disimpan-simpan, nggak, semua dibuka. Dan di situ jelas persyaratan. Misalnya ini yang sekarang sedang tender, itu kemarin udah ditutup ya. Itu Legok Nangka. Legok Nangka itu waste to energy, sampah ke energi, yaitu 6 kabupaten kota, sampahnya dipusatkan tuh di Jawa Barat, di atas Bandung itu sedikit. Itu biayanya hampir 4 triliun. Dan sampahnya 2000 ton per day. Pemerintah, bukan pemerintah, panitia tender itu kan miliknya provinsi ya. Dia membuat kualifikasi, yang bisa ikut adalah yang punya uang. Misalnya 2 kali sebesar itu asetnya, berarti 8 T. Yang kedua, yang sudah biasa punya teknologi ngelola 2000 ton per day. Yang ketiga, latar belakang, 4 finance. Jadi ini adalah sesuatu yang besar dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi pemerintah tidak perlu keluarkan uang di depan, dia mencicil aja nanti. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir kali. Baru-baru ini kita membaca dalam berita tentang rencana pembangunan kereta api layang Kota Medan hingga Kota Binjai. Menurut Bapak, apakah sudah layak dibangun? Mengingat kereta api yang ada saja masih belum ramai digunakan masyarakat.
Ya, jadi mengenai kereta api layang itu kan baru disampaikan oleh Pak Menteri ya minggu yang lalu. Dan kita ya selaku Ketua Apindo memberikan apresiasi. Karena apa? Karena ini adalah salah satu moda transportasi yang mempercepat mobilitas. Dan itu akan nyambung nanti mungkin Bapak ingat ya itu Binjai, Medan. Dia akan nyambung ke Belawan nanti. Bidang. Jadi akhirnya dan ini akan tembus ke airport. Nah, kereta api yang ada itu kan masih konvensional. Jadi ini menggabungkan sedemikian rupa. Jadi mobilitas orang dan yang kedua ini lambang bonaviditas kan. Nah, metropolitan, Medan itu kota metropolitan. Yang ketiga, ini kan menghemat energi sehingga orang tidak perlu lagi pakai private transportation, bisa pakai itu karena akan lebih nyaman. Yang keempat, nah ini saya mendengar bagus ini adalah APBN. Jadi bertahap dia, itu yang kata Pak Menteri. Kita memberikan apresiasi dan saya pikir pantas Medan itu kan pintu masuknya Sumatera. Dari situ bisa ke provinsi lain dan kita punya proyek destinasi internasional yang merupakan super prioritas yaitu kawasan Danau Toba. Dan itu juga Geopark juga. Itu sekarang kalau kita sampai di airport Kuala Namu, kita mau ke Siantar itu atau ke Prapat itu mungkin 2 jam sampai. Dari dulu yang 4-5 jam karena sudah ada jalan tol. Cuma harus hati-hati karena biasa traffic itu akan bisa membuat kecelakaan. Gitu. Demikian pemirsa hasil wawancara interview kami dengan Bapak Parlindungan Purba, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih atas kesempatan Bapak Parlin. Terima kasih. Ya, terima kasih.